Halo sobat semua, balik lagi di channel Pustakawan Care, lebih tepatnya di segmen Slim Basic. Di video-video sebelumnya kita udah diskusi, udah bahas juga tentang gimana sih caranya untuk pakai Slim yang sederhana. Nah, untuk di video kali ini ada request ya dari salah satu followersnya Pustakawan Care. Kita di sini akan bahas gimana caranya untuk menggunakan fitur impor dan juga ekspor data buku di Slims. Nah, sebelumnya kita mesti paham dulu, fitur ekspor dan juga impor ini tuh tujuannya untuk apa? Sebenarnya sama aja, tujuannya itu ya buat menginputkan data ini, data-data buku gitu kan ke dalam Slims. Cuman bedanya di fitur ini, di fitur ekspor dan impor, kita nggak main tombol, kita nggak main aplikasi kayak gini, tapi kita akan mainnya tuh di dalam file CSV yang bisa nanti sobat buka di Google Spreadsheet. Nah, di video ini kita akan bahas sebenarnya ekspor dan impor ini tuh apa, kemudian gimana cara pakai fiturnya, dan di akhir nanti aku bakal spill sebuah tools ya yang bisa bantu sobat untuk mengenerate file CSV untuk diimporkan ke dalam Slim. Jadi ya, ayo kita mulai. Oke, kita mulai dulu dengan fitur ekspor. Nah, gampangnya sobat, fitur ekspor ini gunanya ya untuk bikin backup data dalam bentuk CSV yang gunanya data itu bisa sobat simpan dan atau mungkin kemudian hari di data itu dipindahkan ke Slims yang baru. Semisal amit-amit ya Slims yang sobat pakai sekarang itu rusak. Nah, caranya gimana? Jadi untuk bikin backup, yang pertama kita akan ekspor dulu data biblio. Silahkan sobat klik. Di sini ada beberapa pengaturan format. Itu pemisah ruas kita biarkan saja jadi koma. Kemudian untuk batas awal akhir ruas kita biarin aja seperti ini. Ini juga biarin. Nah, ini jumlah cantuman untuk diekspor. Di sini kita bisa custom. Semisal kita cuman pengen ngimpor 100 data buku, ya kita tulis 100. Tapi kalau semisal sobat nih pengen ngeekspor semua data buku, ya kita biarin itu jadi 0. Terus ini juga kita biarkan jadi 1 ya. Nah, ini tuh untuk mengatur dari cantuman keberapa sih si aplikasi mesti bikin backup. Dari baris keberapa kita bisa customnya tuh di sini. Nah, terus yang terakhir tambahkan nama kolom di baris pertama. Ini sifatnya opsional, tergantung. Tapi kalau saya pribadi saya sarankan untuk tambahkan kolom di baris pertamanya. Supaya apa? Supaya kita bisa ngebedain data-data di dalamnya. Ini tuh datanya data apa sih? Jadi ketika dibuka kita nggak bingung. Kalau udah, sekarang kita klik ekspor. Ininya kita rename aja ya. Misal kita rename jadi latihan data buku. Terus kita save. Data hasil save tadi, kalau sobat buka itu akan menampilkan semua data-data buku yang ada di dalam Slims. Kita buka ya. Kita buka semisal dengan Excel. Nah, ini dia semua data-data di dalamnya. Tapi kan ini kelihatannya berantakan ya. Nggak ada pemisah tabel, semuanya nyatu di satu baris. Nah, untuk mengakali hal ini nanti akan saya spill gimana caranya. Tapi sebelum itu kita harus eksporkan dulu data eksemplar. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk bikin backup selain data buku kita juga harus mengeksporkan data eksemplar. Jadi kita pilih data eksemplar, pastikan semuanya sama kayak tadi ya, nggak ada yang dibedain. Ini juga sama, tambahkan nama kolom di baris pertama, kita centang, terus kita ekspor. Namanya kita buat sama, jadi latihan data eksemplar buku, buat ngebedain sama yang file sebelumnya. Eksemplar buku. Nah, file ini jika sobat buka di Excel, hasilnya juga pasti akan sama kayak tadi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa lihat datanya dengan lebih rapi? Nah, untuk membuka file CSV, sobat sebenarnya punya beberapa opsi. Kalau dari saya, itu ada 2. Yang pertama, sobat bukanya itu dengan menggunakan LibreOffice. Itu tuh mirip dengan Microsoft Office, tapi versi gratisnya. Tapi itu ribet ya. Nah, saya sarankan untuk menggunakan cara kedua. Ini adalah cara yang sering banget saya pakai dan saya yakin sobat pasti punya fitur ini. Kita akan gunakan Google Drive atau mungkin lebih tepatnya Google Spreadsheet. Nah, silahkan sobat buka Google Drive-nya masing-masing. Di sini saya akan pakai Google Drive-nya Pustakawan Care ya. Oke, ini dia tampilan dari beranda Google Drive-nya Pustakawan Care. Supaya lebih rapi,
Sekarang kita akan bikin folder baru terlebih dahulu ya. Kita klik baru, kemudian yang paling atas folder baru. Namanya kita ubah jadi latihan impor ekspor. Folder tadi yang baru dibikin dibuka ya. Nah kan isinya masih kosong. Nah sekarang kita klik baru lagi, upload file. Nah sekarang silahkan sobat cari 2 file hasil ekspor kita barusan. Upload dua-duanya ya. Nah silahkan sobat buka satu-satu. Sini saya akan buka dulu file data bukunya, di double klik. Nah selanjutnya di bagian paling atas dibuka dengan kita klik, terus kita pilih Google Spreadsheet. Nah ini dia yang saya maksud dengan tools yang pasti sobat punya. Saya yakin sobat yang menonton video ini pasti punya ya aplikasi Google satu ini. Nah di sini bisa sobat lihat semua data-datanya terlihat lebih rapih ya. Ada tabelnya, kemudian ada spasinya. Jadi tiap datanya tuh kepisah. Beda dengan ketika kita buka di Excel tadi, semuanya nyatu gitu. Nah bisa kita lihat ya, semuanya sudah masuk. Begitu juga dengan yang file data eksemplar. Sekarang kita juga buka, double klik, terus bagian paling atas kita pilih Google Spreadsheet. Nah ini dia data eksemplar yang sudah masuk semua. Mungkin di antara sobat ada yang bertanya-tanya, kenapa kita mesti mengekspor 2 data ketika bikin backup? Nah kalau sobat udah nonton video-video Pustakawan Care sebelumnya, khususnya yang bagian input data buku, nah di sana sobat akan dapat penjelasan bahwa di dalam Slims itu untuk buku tuh datanya ada 2. Yang pertama adalah data fisik gitu kan, data bahwa buku tuh ada, data salinannya. Kemudian juga ada itu kayak data biografi gitu kan, data biblio. Jadi butuh 2. Dengan kata lain, 2 data itu nggak bisa dipisahkan, tetap penting. Oke, daripada bingung gitu kan, mending kita langsung aja ke contoh. Oke sobat, di sini saya sudah menyediakan satu Slims yang kosongan ya, belum ada datanya sama sekali. Jadi kita akan coba untuk mengimporkan data yang sebelumnya kita ekspor. Nah untuk data biblio ya, data buku, kita pilih bagian impor data biblio. Nah, sebelum memilih file untuk diimporkan, sobat mesti perhatikan dulu nih pengaturan di sininya. Sobat mesti ingat-ingat dulu ketika nge-ekspor pemisah ruasnya pakai tanda apa? Tanda koma kah? Tanda titik koma? Atau gimana? Soalnya itu berpengaruh banget. Terus kemudian batas awal akhir ruasnya itu pakai tanda apa? Terus juga sobat mesti ingat dulu di dalam filenya itu, di file paling atasnya itu ada nama tabelnya atau enggak. Nah, karena kita akan pakai nama tabel, kita centang dulu, terus kemudian baru kita browse untuk cari file yang mau kita impor. Untuk data buku kita open, terus langsung kita klik proses. Nah ini untuk pratinjau ya, kita langsung klik imporkan sekarang. Nah untuk kecepatan impor sendiri ini tergantung dari banyaknya data. Bisa cepat, bisa juga lambat ya, tergantung. Tapi biasanya untuk data di bawah 1000 itu nggak sampai 5 menit udah bisa keimporkan semua. Oke, ini dia hasil dari proses impor tadi. Semua data buku udah masuk ya. Tapi ini baru data bukunya aja. Sedangkan untuk data eksemplar, seperti yang bisa sobat lihat, untuk tipe koleksi, lokasi, dan sebagainya, ini masih kosong. Nah, oleh karena itu, jadi ayo sekarang kita isikan data eksemplarnya. Caranya sama, cuman sekarang kita impor di bagian data eksemplar. Kita klik, pastikan settingannya sama ketika dengan waktu ekspor ya. Kita browse, terus kita klik open. Proses. Datanya udah benar ya, sekarang kita klik impor. Sama seperti ketika mengimporkan data biblio, untuk mengimpor data eksemplar juga butuh waktu ya. Mungkin beberapa menit baru bisa selesai. Jadi videonya akan kita skip. Oke, proses impornya udah selesai. Kita lihat ke daftar eksemplar. Oke, ini udah masuk ya, udah pada masuk semua. Nomor panggilnya udah ada, terus jenis koleksinya juga udah ada. Itu sekilas tentang impor dan juga ekspor data biblio dan data eksemplar di aplikasi Slims. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam tentang gimana caranya untuk input buku lewat menu data biblio dan juga data eksemplar. Jadi kita bikin datanya tuh dari nol banget kayak spreadsheet dan juga pakai Excel. So, sekian video dari Pustakawan Care. Sampai jumpa di episode Slim Basic selanjutnya. Akhir kata, see ya.